Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mading di segenap penjuru negeri. Jumpa lagi dalam program Kultuy alias Kuliah Santuy. Dalam Kultuy kali ini, gua mau melanjutkan perbincangan soal perdebatan para ulama seputar hukum musik dalam Islam. Di segmen sebelumnya, gua menutup uraian dengan satu pertanyaan penting. Kenapa para ulama berbeda pendapat seputar hukum musik dalam Islam? Setidaknya ada dua faktor. Pertama, dalam Al-Quran tidak ada ayat tertentu yang secara eksplisit dan spesifik membicarakan soal musik, baik dalam bentuk larangan, anjuran, dan lain sebagainya. Namun demikian, ada sebagian ulama yang menggunakan ayat-ayat tertentu sebagai dasar untuk mengharamkan musik. Di sisi lain, beberapa ulama berpendapat bahwa penggunaan ayat-ayat tersebut untuk mengharamkan musik tidak tepat. Yang kedua, sikap Nabi seputar musik cenderung ambigu. Di satu sisi, Nabi cenderung membolehkan musik, tapi di sisi lain, Nabi cenderung mengharamkan musik. Yang lebih penting lagi, hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan pengharaman musik diperdebatkan validitasnya oleh para ulama. Sebagian ulama menyatakan bahwa hadis tersebut sahih, sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut dhaif dan bahkan maudhu. Nah, kali ini gua mau fokus pada ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan dasar untuk mengharamkan musik. Menurut Imam Al-Qurtubi, dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, setidaknya ada 3 ayat yang sering kali dijadikan dasar oleh sebagian ulama untuk mengharamkan musik. Pertama, surat Luqman ayat 6. Kedua, surat Al-Isra ayat 64. Ketiga, surat An-Najm ayat 61. Gua nggak akan bahas ketiga ayat tersebut satu persatu, tetapi akan memfokuskan pada surat Luqman ayat 6, karena ini merupakan ayat utama yang sering kali dijadikan dasar oleh sebagian ulama untuk mengharamkan musik. Para ulama, atau sebagian ulama lebih tepatnya, mengharamkan musik dengan menggunakan ayat ini berdasarkan pemahaman atau penafsiran sebagian sahabat. Kenapa gue bilang sebagian? Karena sahabat lain punya pemahaman yang berbeda ketika menafsirkan ayat ini. Beberapa sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Mujahid menafsirkan istilah lahwal hadis dalam surat Luqman ayat 6 sebagai al-ghina wal ma'azib. Jadi surat Luqman ayat 6 ini bunyinya begini. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Nah, sahabat tadi itu Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Mujahid menafsirkan istilah lahwal hadis al-ghina wal ma'azib, nyanyian dan alat-alat musik. Tapi sahabat lain seperti Al-Hasan, Ad-Dhahak, Abdurrahman Zaid bin Aslam menafsirkan lahwal hadis sebagai asyirku wal kufru, kemusyrikan dan kekufuran. Nah, dari dua pendapat yang berbeda ini, kita coba periksa mana yang lebih tepat, atau bisa jadi mungkin keduanya juga tepat. Gua mulai dari pendekatan semantik dulu. Di dalam kamus-kamus klasik Arab, istilah lahwun itu, misalnya dalam kamus Maqayisil Lughah kayak Ibnu Faris, itu diartikan sebagai kullu syai'in syaghalaka an syai'in faqad alhaka. Segala sesuatu yang menyibukkan kamu dari sesuatu yang lain sehingga kamu melupakan yang lain itu. Kemudian dalam kamus Arab klasik yang lain seperti Lisanul Arab karya Ibnu Mandur, As-Sohah karya Al-Jauhari, kemudian Al-Muhit karya Fairuz Abadi, istilah lahwun diartikan sebagai la'bun atau permainan. Nah, makna ini sesuai dengan beberapa keterangan ayat-ayat Al-Quran yang kerap menyandingkan kata lahwun dengan la'bun. Misalnya di dalam surat Al-Ankabut ayat 64 dan surat Al-An'am ayat 32. Surat itu pada intinya menyatakan wa ma hadil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun, atau wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Jadi kalau kita merujuk pada pendekatan semantik itu, istilah lahwun mencakup al-ghina wal ma'azib, karena nyanyian dan alat-alat musik termasuk ke dalam kategori permainan, hiburan, dan kesenangan duniawi lainnya. Persoalannya,
Dalam surat Luqman ayat 6 itu, kata lahun tidak berdiri sendiri, tetapi dinisbatkan dengan kata al-hadis. Al-hadis itu artinya perkataan, percakapan, obrolan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kalau kemudian itu dipahami secara idhofi, lahwal hadis, segala sesuatu atau segala sesuatu permainan atau hiburan yang tidak termasuk kategori al-hadis, itu tidak masuk ke dalam kategori lahwal hadis itu. Jadi yang masuk lahwal hadis itu adalah misalnya nyanyian, kisah, mitologi, al-kutub, at-tamthiliyat, dan lain sebagainya. Alat musik tidak masuk di situ karena dia tidak termasuk kategori al-hadis. Problem selanjutnya, apakah ayat ini bisa dijadikan dasar untuk mengharamkan musik secara mutlak? Nah, ulama seperti Ibnu Jarir at-Tabari setelah menjelaskan pendapat para sahabat kemudian berkesimpulan bahwa ayat ini lebih tepat diartikan secara umum. Kullu syai'in yasuddu an sabilillah. Segala sesuatu yang dapat memalingkan orang dari jalan Allah. Jadi segala bentuk obrolan, percakapan, dan lain sebagainya yang bisa memalingkan orang dari jalan Allah itu masuk kategori lahwal hadis. Karena menurut At-Tabari, ayat ini bersifat umum, tidak merujuk secara khusus pada al-ghina wal ma'azib atau musik. Karena itu makna yang lebih tepat itu kembali kepada kaidah usul fikih, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hukum itu berdasarkan keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Nah, kemudian yang menarik, dalam Sahih Al-Bukhari ada satu bab berjudul Babu kullu lahwin batilun idza syaghalahu an taatillah. Setiap lahun itu batil apabila menyibukkan seseorang dari taat kepada Allah. Yang menarik, Al-Bukhari di judul ini atau di bab ini memberikan kata syarat idza syaghalahu. Karena itu kemudian Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari menyatakan bahwa berdasarkan rumusan tersebut, lahwun yang diharamkan itu hanyalah lahwun yang memalingkan orang dari jalan Allah. Kalau lahwun tersebut tidak memalingkan orang dari jalan Allah, maka dia masuk area al-ibahah. Boleh-boleh aja, permainan, hiburan yang tidak memalingkan orang dari jalan Allah. Nah, ini sejalan sebetulnya dengan konsep Al-Quran tentang lahwun atau konsep sunnah tentang lahwun. Karena di dalam Al-Quran dan sunnah, lahwun itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, dan lain sebagainya. Misalnya lahwun yang haram itu perjudian. Itu sudah jelas disebutkan dalam surat Al-Maidah bahwa perjudian itu diharamkan. Tetapi ada juga misalnya lahwun yang disunahkan. Misalnya lahwul ursi, hiburan pernikahan. Misalnya Nabi dalam satu hadis menyatakan ketika Aisyah hendak mengantarkan pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki dari kalangan kaum Ansor, Nabi berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, maka namakum lahwun indal Ansor yu'jimuhumul lahu." Wahai Aisyah, apakah kalian tidak mendatangkan lahwun? Orang-orang Ansor itu suka dengan lahwun. Dalam berbagai kabar sahih, istilah lahwun itu diartikan sebagai al-ghina wa dharbul ma'azib, nyanyian dan permainan musik. Nah, di sini lahwun itu karena dianjurkan oleh Nabi dalam konteks pernikahan menjadi sunnah. Dan ini diperkuat oleh hadis Nabi yang lain. Paslu ma bainal halal wal haram ad-dub wasyaut fin nikah. Yang membedakan antara yang halal dan haram adalah rebana dan nyanyian ketika pernikahan. Nah, artinya dalam konteks tersebut lahwun menjadi sunnah. Dalam konteks lain, lahwun bisa jadi wajib. Misalnya Nabi memerintahkan umatnya pada saat itu untuk mempelajari belajar memanah. Jadi ada beberapa jenis lahwun yang direkomendasikan oleh Nabi. Misalnya belajar memanah, kemudian bersenda gurau dengan keluarga atau dengan istri, kemudian belajar berenang, berkuda, dan lain sebagainya. Nah, memanah itu awalnya sunnah karena Nabi menganjurkan. Tetapi ketika belajar memanah itu dimaksudkan untuk mempersiapkan diri berjihad di jalan Allah atau dalam satu peperangan, maka statusnya naik menjadi wajib. Karena dalam kaidah usul dinyatakan bahwa
ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala sarana yang dapat menyempurnakan suatu kewajiban, maka dia menjadi wajib. Dan Nabi menyatakan yang berkaitan dengan surat Al-Anfal ayat 60, wa'idul lahum mastata'tum biquwwatin. Kata Nabi, istilah al-quwah di sini adalah ar-romyu, memanah. Jadi memanah ini yang tadinya sunnah, kalau itu dipersiapkan dalam rangka jihad fisabilillah, bisa menjadi wajib. Nah, berdasarkan pendekatan tersebut, lahwun termasuk musik dan nyanyian di dalamnya, itu bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, dan lain sebagainya, tergantung pada konteks penggunaannya. Kita nggak bisa secara serta-merta memberikan stempel haram kepada musik dan nyanyian tanpa menempatkannya dalam konteks tertentu. Dengan demikian, haram musik itu tidak bersifat mutlak, kehalalannya juga tidak bersifat mutlak, melainkan sama-sama bersyarat. Kalau saya mau minjem istilah Mahkamah Konstitusi itu inkonstitusional bersyarat atau konstitusional bersyarat. Nah, sahabat mading, dimanapun kalian berada, nanti dalam segmen selanjutnya saya akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan musik dan perdebatan ulama seputar hadis-hadis tersebut. Karena itu, stay tune terus di mading.id dalam program Kultuy alias Kuliah Santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.